Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka hati kita akan diberkati oleh firman-Nya dan juga melalui perjamuan kudusnya kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita sambut firman-Nya seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Untuk doa firman saya serahkan kepada Bapak Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau dalam ibadah malam hari ini, kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan dan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, dan berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami terima pada malam hari ini, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam semua keluargaku. Shalom. Hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita langsung saja masuk di dalam firman Allah. Kita akan membuka Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 dan 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, ayat firman sudah kita dengar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semua ingat ya kisah ini.
kita coba mengenang suatu peristiwa yang memang terjadi ya, jadi bukan dongeng. Ketika para murid, mereka semua berkumpul di satu ruangan dengan semua pintu dikunci. Ya, kenapa? Karena ketakutan. Takut ancaman setelah Tuhan Yesusnya, guru mereka ini disalib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kita bisa barangkali membuat tafsiran macam-macam. Dan murid-murid, kenapa kok bisa ketakutannya begini? Ya siapa yang gak takut ya kan? Kalau baru saja beberapa hari melihat peristiwa tragis. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya bahwa gurunya digantung di salib. Gurunya kemudian ya dimasukkan dalam kubur. Mungkin kita tanya lebih lanjut ya, ini karena PA. Pertanyaannya adalah, bukankah mereka semua sudah menerima firman dari Tuhan Yesus yang mengatakan, nanti aku akan bangkit? Nah, saudara-saudara, jawabannya adalah begini. Kadang-kadang, rasa khawatir, kecemasan, ketakutan, kalau kita tidak ada di dalam kontrol yang baik, itu semua bisa kemudian seolah-olah menggeser tempat pedoman yang sudah kita pegang, kita yakini. Seolah-olah sesaat tertutup dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Tuhan Yesus sendiri udah ngomong itu berkali-kali ya, berapa kali dah. Nanti anak manusia itu akan disengsara. Ya, kemudian dibunuh, mati, harus dikuburkan. Tetapi ingat, pada hari yang keberapa dikatakan dia akan menyatakan kebangkitannya, saudaraku? Ya, pada hari yang ketiga. Secara perlambang, pencetusan suatu analogi juga Tuhan Yesus sempat katakan kepada para mereka yang mendengar ajarannya, rombak bait Allah, berapa hari aku akan bangun katanya? Ya, 3 hari. Dan ini sebetulnya bicara tentang dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi inilah, semua para murid, manusia adalah manusia. Yang karena akibat cacat dosa, apa cacat dosa itu? Kematian yang pertama, kalau kamu makan buah itu kamu mati, itu adalah cacat dalam hal putusnya, kelengketan dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, putus hubungan. Nah, ini yang membuat cacatnya manusia itu sudah ditebus oleh Tuhan, terus perlu di-refresh. Maka anjuran Rasul Paulus diberitahukan kepada kita semua begini. Iman itu timbul dari apa, saudara-saudara? Pendengaran akan firman Kristus. Maka saudara-saudara, semakin kita dengar firman Kristus hari ini, malam ini saudaraku, kita sebetulnya mengalami lawatan, mengalami pendampingan dari Tuhan. Karena peristiwa yang terjadi di tengah ketakutan para murid, tiba-tiba Tuhan Yesus masuk di suatu tempat yang tertutup rapat-rapat sambil berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, coba kita melihat ayat yang ke-20 tadi ya. Saya rilis ulang. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Perhatikan baik-baik, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, berbagai macam kemelut, ya, rasa panik itu seketika bisa dihempas. Ketika apa? Ketika anak Tuhan, saya dan saudara, memahami bahwa bukan hanya Tuhan melihat aku, tetapi secara roh aku melihat bahwa Tuhan tidak jauh dari aku. Nah ini, itulah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa isinya? Memberitahu kepada saya dan saudara bahwa aku tidak pernah jauh, nak, daripadamu. Sekalipun kamu berada di
situasi yang paling berbahaya. Ketakutan para murid itu karena bahaya ancaman. Setelah guruku, Yesus, siapa lagi kalau bukan kami-kami ini? Pemikiran manusia mereka pasti seperti itu. Tetapi saudara-saudara di sini, menjadi suatu perubahan yang luar biasa ketika mereka memahami bahwa mereka bertemu Tuhan yang dianggap mati, yang dianggap 3 hari lalu digantung di salib itu, ternyata dia ada di sini. Nah, itu sebabnya kalau kita ngomong Tuhan melihat kita, saya pikir lebih mudah. Setuju? Saya katakan itu mudah, kita semua yakin Tuhan lihat kita, iya kan? Kita suka menepis pemikiran secara umumnya bahwa dunia mengharapkan suatu Tuhan yang kelihatan. Maka di dalam prinsip pagan itu adalah suatu isme kepercayaan terhadap suatu benda-benda. Apapun bentuknya ya, kita tidak usah sebut. Karena apa? Mereka berharap bahwa mereka dapat melihat suatu kekuasaan yang ada di suatu benda. Atau suatu hal yang diyakini bahwa di benda itu umpamanya pohon besar, ada penunggu, ya yang aku bisa lihat minimal ini tempatnya di sini ada, apalagi ditambahi lagi dengan temanku yang lalu melihat loh, ada makhluk besar tinggi, ya yang berbulu-bulu kayak begitu-begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah paham sebagian dari orang-orang tertentu yang memang punya keyakinannya begitu. Ya monggo silakan, ya kan? Tapi ketika kekristenan ini kita juga harus membangun satu pemikiran yang jelas bahwa Tuhan melihat aku, oh so pasti. Dia tahu kebutuhanku. Nah, sekarang kita juga harus melangkah maju. Bahwa dengan iman kita dimampukan untuk memahami bahwa aku tidak jauh dari Tuhan. Kalau saya dan saudara ya terus membangun pemahaman iman seperti ini, iman yang membangun pemahaman lebih tepatnya, iman yang membangun pemahaman bahwa imanku memahami Tuhan ada di sekelilingku. Dia ada di tengah rumah tanggaku. Dia ada bahkan di tempat pekerjaanku. Dia ada di tengah pergumulanku. Dia ada bahkan di tengah-tengah situasi kondisi keterancaman yang sedang aku alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti nanti saudara dan saya akan mengalami satu kekuatan. Dan kekuatan itu salah satu ekspresinya adalah para murid itu kemudian bersukacita karena dia melihat Tuhan. Gereja Tuhan, saya dan saudara bersukacita karena aku tahu bahwa rohku melihat dia. Dia bukan hanya ada saja tetapi dia sanggup memberikan pertolongan atasku. Nah ini, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan ingin kita tetap kuat dalam menghadapi dunia ini. Ucapkan saudara bersama dengan saya, kuat menghadapi dunia ini. 1, 2, 3, kuat menghadapi ya dunia ini. Karena kita masih di dunia. Ya, Kristen harus menjadi kuat. Maka tema yang saya ambil di sini, Tuhan mentakdirkan kita kuat. Nah, di dalam dunia kita kuat apa ini? Apa kuat kayak para juara angkat besi, ya binaragawan, atau ya atlet lari, ya oke. Itu bagian-bagian dari aktivitas secara umum, silakan. Karena mungkin saja ini juga ada anakku atlet yang sedang dalam masa persiapan berada di Thailand. Nah, minggu lalu menginfokan
Pak Pendeta, saya sedang di Thailand, ini sedang mengikuti persiapan untuk nanti kejuaraan yang akan ditempuh. Ya tak doain, kuat sebagai atlet. Tuhan mentakdirkan kita jadi kuat. Dan itu kalau takdir itu harus ya, nggak bisa ditawar. Lebih baik kita ikuti takdirnya Tuhan, penetapan. Karena ini baik buat kita semua. Kuat di dalam apa? Tidak berubah dari mengikuti kehendak Tuhan. Ini satu ini. Perhatikan baik-baik. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, ya tetap kuat di dalam mengikuti apa, saudaraku? Ya, kehendak Tuhan. Karena memang kita ditetapkan untuk itu. Kalau anak dunia, ya bebas. Dia mau mengikuti kehendak siapa. Kehendak Wewe Gombel, ya, andai kata saya mau ngikuti kehendak ini, kehendak diri sendiri, kehendak siapa-siapa, ya monggo, ya kan? Tapi kalau saudara anak Tuhan, penetapan Tuhan, makanya dia memilih kita, memanggil, memilih kita, membangun kita, menjadi gereja, yaitu eklesia, orang-orang yang dipanggil dari gelap masuk ke dalam terang Tuhan, ya, dibangun menjadi suatu komunitas yang rajani. Itu adalah apa artinya? Memiliki kuasa yang dari Dia. Yang ujungnya adalah apa? Kita tunduk kepada semua perencanaan, keputusan, yang pasti semuanya baik dari raja di raja. Kalau kita ini menjadi raja-raja kecil atau warga kerajaan, kita tunduk kepada raja di atas segala raja. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, dia yang kita kadang menyebut the King of all kings. Raja di atas segala raja-raja. Nah, kita ikuti kehendaknya. Makanya konsep kekristenan itu kan sampai kadang-kadang juga menerima pembulian. Sekarang ini kok ketulusanmu itu berlebihan, ya. Kadang kacamata lain menilai begitu dan itu seolah-olah membuli gitu ya. Saudara-saudara, masa ada orang kok ngikuti pelajaran, kalau ditempeleng pipi kiri berikan pipi kanan. Itu kan ya biar bengkak dua-duanya. Kalau mungkin dikutuki, jangan balas kutuk. Tapi berkati, doakan, mintakan berkat. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu style. Lifestyle-nya sorga. Gaya hidup sorga. Nah, itu kehendak Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, apalagi kita juga sering di dalam perjalanan hidup di dunia ini harus menghadapi suatu persimpangan jalan. Ada hal-hal yang kayaknya, loh, lah itu begitu kok bisa gitu ya? Lantas kembalinya, aku kok begini umpamanya. Contoh sederhana, lah itu sebetulnya letingku. Tapi kok dia bisa cepet kayak gitu, dia hebat, dia. Aku kok masih begini ya? Nah, ini persimpangan jalan. Dan kita kadang-kadang masih dihadapkan situasi seperti itu. Sehingga secara umum, orang bisa berkata di dalam kata-katanya seolah-olah, mana sih keadilan Tuhan? Nah, ini. Sampai di Alkitab pun itu sengaja dimunculkan agar nantinya kita mendapat pencerahan dari Tuhan supaya kita kembali menjadi kuat dalam Tuhan. Tidak terkecoh dengan berbagai hal yang sifatnya ambigu. Berbagai hal yang kayaknya kok kontroversi ya gitu ya. Karena manusia ada kecenderungan juga subjektif gitu ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengukur semua dari diriku. Kalau ada orang susah, lebih gampang orang berkata, layak buat kamu susah. Tapi kalau senang seperti ini, ya aku layak memang untuk aku senang. Nah, ini adalah subjektivitas yang ada di dalam sifat kemanusiaan. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan ingin kita tetap kuat. Sekalipun kadang di perjalanan kita harus menghadapi persimpangan-persimpangan yang membingungkan. Nah, Tuhan memberikan prinsip-prinsip ini. Nah, kalau ditanya, bagaimana Pak kita menjadi kuat? Yesus, Sang Firman itu
penguat hidup kita. Yang setuju angkat jempol saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Saya, saudara semua yang bisa menguatkan, ya, adalah Sang Firman. Siapa dia? Ya Tuhan Yesus. Sang Firman yang disebut oleh Bapa, ini anakku yang kukasihi. Sang Firman yang keluar dari Bapa, yang datang ke dalam dunia, kemudian berwujud Yesus Kristus itu. Dia ada terus. Selalu berada di tengah-tengah kita. Sampai di tengah keberbahayaan yang saudara hadapi, kegentingan yang saudara hadapi, seperti ada jalan buntu yang saudara sedang hadapi, seperti ada tembok tebal yang saudara hadapi, seperti dihadang dengan kabut yang begitu tebal, yang saat-saat kadang waktu kita harus hadapi. Tapi ketahui, Tuhan Yesus ada. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Makanya waktu Tuhan berfirman kepada Yosua untuk memimpin Israel, muteri tembok Yeriko, ingat ya, hari pertama sampai hari yang ke-6, satu hari itu muter sekali. Kemudian pada hari yang ke-7, Yosua diminta memimpin Israel mengelilingi kota Yeriko yang temboknya tebal itu 7 kali. Ketika firman itu dilontarkan oleh Tuhan, apakah Tuhan, maaf saya pakai bahasa lokal, apakah Tuhan nangkring di ketinggian singgasananya dan dia hanya sekedar memerintah sesuai kehendaknya, putari Yeriko dan seterusnya, sampai titik-titik terakhir dia hanya ada di singgasananya? Saya yakin tidak. Ketika firman itu dilontarkan oleh Tuhan, lakukan begini terhadap Yeriko, maka sesungguhnya Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Yang ngerti, percaya, katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai hari ini, saudara tidak sedang berhadapan dengan saya sebagai hamba Tuhan, gembala, ya, yang sedang saudara perhatikan ini, tapi saya mau kasih tahu, justru di tempatmu masing-masing saat ini, keluargaku, Tuhan Yesus ada. Ya. Maka pemberitaan ini tinggal menstimulus setiap diri saudara agar yakin. Seperti para murid setelah melihat Tuhan, bersukacitalah. Karena kalau Tuhan datang itu selalu yang dia berikan damai sejahtera. Dan dia sudah tinggalkan, wariskan kepada kita. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahteraku, kutinggalkan bagimu. Saudaraku dikasihi Tuhan, hanya seringkali damai sejahtera itu menjadi seperti tergeser tempatnya karena apa? Ditutupi dengan berbagai kekhawatiran, kecemasan. Dan hal itu semua terjadinya ketika kita sudah mulai ya mengalami suatu kegoyahan di dalam berprinsip. Aku mau tetap kuat dalam Tuhan. Ketika itu bergeser dikit, saudaraku dikasihi Tuhan, yang terjadi damai sejahtera itu bisa seolah tergeser tempatnya. Kan kita sudah disatukan sekarang dengan Tuhan. Makanya kalimat kamu tidak menerima roh perbudakan lagi tetapi menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, ya, dan kamu bisa memanggil Allah itu ya Aba ya Bapa, itu menunjukkan apa? Keterputusan hubungan, kematian yang diucapkan di Taman Eden, yang terjadi di Taman Eden, kalau kamu makan buah itu kamu mati, ya, terputus hubungan, kamu jauh dari Allah, dari sumber hidupmu. Ya, itu sudah kembali dilekatkan sama Tuhan. Kita lekat sama Dia, maka damai sejahtera terus mengalir. Layaknya peredaran darah di dalam tubuh kita ini. Karena kita sudah diikat menjadi satu sedarah dengan darah Yesus itu. Nah, seharusnya kita seperti itu. Dan kita minta, Tuhan, aku mau terus kuat. Kalau ada persimpangan, beri pengertian kepadaku. Kita baca ayat-ayat ya sekarang ini. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Inilah yang menabur dalam roh. Itu adalah orang kuat. Ya, orang yang ditakdirkan kuat terus menabur dalam roh. Jangan karena di persimpangan, kemudian, wah jadi goyah, mulai berubah. Menabur dalam kedagingan. Aku sudah doa, aku sudah minta saran pendeta, aku sudah belajar mengikuti firman, ternyata masih begini-begini saja, apa boleh buat? Nah, kok jadi orang lemah? Melemahkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Nah, hari ini coba, supaya jangan terperosok terlalu jauh. Minta kekuatan Tuhan, aku kembali pada posisi yang sebenarnya. Aku mau tetap menabur di dalam roh, bukan dalam daging. Ada waktunya sih, ketika kita menabur di dalam roh itu, sampai pada batas seperti peristiwa di Taman Getsemani. Modalnya Tuhan harus berserah. Dia katakan, bukan kehendakku yang jadi ya Bapa. Lanjut kalimat berikutnya, tolong ucapkan dan imani, melainkan biarlah kehendakmu yang terjadi. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Nah, karena ini juga bagian dari dua syarat tanda Kristen sejati. Siapa ikut Yesus? Satu, belajar menyangkal diri. Yang kedua apa, Pak Adi? Iya, memikul. Iya, semua tahu. Jadi saudara-saudara jangan dihilangkan. Makanya gereja, walau di dalam minimal, kalau di luar ya terserah, dipasang salib, tapi minimal di dalam ada salib. Itu ornamen yang menjadi suatu kebanggaan, karena itu pengingat buat Kristen sejati. Salib itu bukan kekalahan, tetapi salib itu lambang kebenaran dan kemenangan serta kemuliaan. Nah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salib. Kalau menabur di dalam roh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan apa? Di sana, ya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa itu? Kebahagiaan. Damai sejahtera yang diwariskan Tuhan kepada kita, kita akan menikmatinya sampai tanpa batas. Yaitu sampai di dalam kekekalan. Karena sorga kita itu sorga penuh damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang mana? Ya yang Tuhan wariskan sejak 2000 tahun lalu, yang kalau kita merawatnya dengan baik, memberi tempat itu dengan satu kesepakatan untuk kita dengan iman berkata, aku melihat Tuhan kok. Kayak Ayub berkata, dulu kata orang saja, tetapi sekarang mataku melihat Dia. Itu dalam arti bukan zaman Ayub dia melihat secara sosok begitu. Karena firman juga belum datang dalam menjelma sebagai Yesus kan zaman Ayub. Kalau toh ada peristiwa teofani, eksistensi pra-eksistensi sebelum jadi Yesus, sang firman memang pernah datang hanya kepada beberapa orang tertentu. Pada Abraham, ya, kepada beberapa orang. Nanti satu waktu kita belajar itu. Tetapi apakah Ayub yang berkata begitu? Ya kan? Di dalam Ayub pasal yang terakhir, nanti sudah cari itu ketemu. Dulu kata orang, tapi sekarang ini mataku melihat. Dulu aku cuma meraba-raba, apa benar ya ada pertolongan Tuhan? Apa benar ya di tengah bahaya itu ada campur tangan Tuhan? Apakah benar ya kalau orang bilang katanya di tengah kesulitan juga ada pertolongan? Tapi nyatanya benar. Nah itu yang dimaksud. Mataku, imanku melihat Dia. Bahwa Dia memang hidup. Coba saudara kalau betul-betul di dalam keberimanan seperti itu, ya saudara boleh saja kadang diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan, kadang juga ada kedukaan. Namun sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus mengatakan,
Memang ini seperti kabut tebal. Tapi kalau mau tetap kita berada pada posisi sesuai dengan takdir Tuhan, Tuhan menakdirkan kita jadi kuat. Bagaimana caranya, Pak? Terus bersama Yesus. Karena Yesus tidak pernah ingin jauh dari kita. Makanya di tengah keberbahayaan yang dialami para murid, dalam ketakutannya semua ruangan ditutup rapat-rapat. Ternyata Tuhan Yesus datang di situ. Peristiwa Yeriko, Tuhan ada di situ sejak awal. Dari mana, Pak, referensinya kalau kaitan ini? Saya mau katakan, sejak keluar dari Mesir, Tuhan berkata, aku menaungi menyertai kamu. Maka orang Israel melihat setiap siang di tengah terik panas matahari, Tuhan datang, ya, mewujud nyatakan dirinya, ya, dalam bentuk awan yang tebal, sehingga menaungi semua bangsa pilihan itu dari sengatan terik matahari yang begitu panas. Pada malam hari seperti tiang api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, peristiwa seperti itu terus berkesinambungan sampai waktu eksistensi itu nyata, yaitu firman menjadi Yesus. Yesus sendiri berulang kali berkata, jangan takut anakku, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Itu dasarnya kalau saya dan saudara mau tetap kuat. Iya kan? Dan Tuhan menguatkan apa? Utamanya adalah ketika kita di dunia menghadapi berbagai macam, ya, tantangan, angin ribut, ya, saudaraku, gelombang pasang, ya, peristiwa di tengah danau kan? Coba, ada Yesus semua selesai. Kalau kaitan ekonomi bagaimana, Pak? Ya, asal kita masih dimungkinkan, ada gairah, semangat, punya etos kerja tinggi, terus berusaha, walaupun masih ya barangkali rada keserimpet-serimpet, ya kan? Terus saja, maka seperti Tuhan mengadakan pencukupan 5.000 laki-laki dengan hanya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti itu. Ini bicara ekonomi di dalam kehidupan orang Kristen. Artinya apa? Berkait dengan kebutuhan hidup kita, hajat hidup kita, dia bertanggung jawab. Ya, asal jangan terus kemudian menabur dalam kedagingan. Kita mikir, ya gimana caranya kalau nggak rada-rada very kolos, nyerempet-nyerempet bahaya dikit. Ya, Spanyolan sedikit, apa Spanyolan? Iya, separuh nyolong. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nasib ditata Tuhan sebetulnya bakal enak, tapi kurang sabar. Apa? Kurang dapat dipercaya. Ketika kita berbuat satu taburan dalam daging, yang terjadi apa? Kepercayaan hilang. Dan itu akan membuat diri kita sulit sendiri. Nanti ujung-ujungnya kalau kita tidak cepat bertobat melalui keadaan yang sulit seperti itu, kemudian apa? Taburan dalam daging semakin melebar. Ya. Dan kemudian nanti akan alasannya, ya mana pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, makanya selalu saya mengingatkan, ayo orang sabar, yakin, Tuhan mau tuntun kita kuat-kuat dalam hal apa? Bukan fisik tadi, kecuali kalau memang ini kerjanya angkat besi. Tapi kuat dalam menghadapi perjalanan dunia. Dan kalau Tuhan mentakdirkan, mau takdir kok, ya kuat. Asal kita terus paham, aku lihat dia ada di dekatku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kemudian berubah. Yang harusnya kehendakmu yang jadi, tapi ya apa boleh buat, kehendakku yang jadi. Nah itu masalah saudara-saudara. Yeremia pasal 12 ayat 1 dan 2. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iya kan? Nah ini bahaya. Ya, itu sebabnya ketika menghadapi situasi seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya jangan sampailah kita harus menepis ketika muncul ya dalam pemikiran. Ya ini termasuk di diri saya pun.
Kadang kita tanpa sadar bahwa seolah Tuhan itu tidak adil, tidak peduli, tidak memberikan hal yang setimpal dengan keinginan anak-anaknya. Nah, ini kan subjektif. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, wong hidup itu Tuhan yang bikin kok. Tuhan yang mengadakan. Iya kan? Makanya saya selalu kalau bicara tentang ekonomi dalam gereja kekristenan. Nah, bagaimana bijaksananya Tuhan menciptakan ciptaan yang paling mulia justru ditaruh paling ujung, ya kan? Hari ke-6 baru Allah membuat manusia. Lupa, mestinya kalau istimewa itu kan semuanya mesti first begitu. Yang utama duluan. Kenapa ini manusia taruh di ujung penciptaannya? Ya, saya ngomong guyonan Kartoloan dulu. Kamu manusia diciptakan jadi, terus buminya belum ada, mau ditemplek nonduk endi gitu loh, iya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Satu, yang kedua, nek sampean itu loh dadi manungso manusia, begitu buka mata merasa perut lapar, sementara pemenuhan kebutuhan belum tercipta, terus manganop. Makanya semua kebutuhan itu sudah disiapkan. Taman sudah jadi, baru Tuhan menciptakan manusia. Itu. Ajaibnya sampai sekarang ini saudara bisa mengerti. Betapa ketika janin itu jadi dalam rahim ibunya. Tuhan menyertakan pabrik makanan buat bayi itu. Tidak tahu mereknya apa. Cuman lazimnya disebut plasenta alias ari-ari. Nah, apa itu? Itu adalah pemasok makanan buat janin itu selama sekian bulan sampai lahir. Nah, hebatnya Tuhan, lahir dibarengkan juga plasenta keluar. Tapi itu harus diputus. Kecuali kalau ibunya memang rencananya ya mau bermalas-malasan, supaya aku nggak perlu lagi menyusui, nggak perlu nyuapin, udah plasentanya nggak usah diputus, supaya terus sepanjang waktu juga makan dari plasenta. Nah, yang terjadi apa? Bukan bayi tanpa makan disuplai oleh plasenta untuk hidup terus, tapi si bayi yang sudah di luar itu tetanus, infeksi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sudah desain. Desainnya apa? Ini tugas plasenta selesai. Dipotonglah, iya kan? Ini membuktikan bagaimana bijaksana Tuhan. Makanya orang kalau khawatir itu sebenarnya kebodohan gitu loh ya. Nah, kalau kaitannya dengan ekonomi ya tadi, kerja aja. Tuhan ada ikut serta kita, bersama dengan kita. Beri tempat dia untuk menuntun kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena setelah plasenta diputus, Tuhan menyediakan apa? Pabrik, ya. Apa itu? Air susu ibu yang sudah disediakan di situ 2 galon, iya kan? Nah, betapa bijaksananya sampai nanti anak ini bisa disuapin makanan tambahan dan seterusnya. Nah, maka sepanjang perjalanan hidup kita ini Tuhan adalah Tuhan yang sangat bijaksana. Iya, makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kadang kita melihat kenapa orang jahat itu berhasil, ya biar aja, ya kan? Gak usah kita kemudian berkata Tuhan tidak adil lah, Tuhan tidak memberikan setimpal dengan harapan saya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, Amsal pasal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Buat apa kita menabur dalam kecurangan? Ya, kita pertetapkan, aku mau kuat Tuhan dalam menghadapi apapun. Nah, itu yang nanti menjadi orang-orang yang betul-betul ya menjadi pewaris kerajaan Allah. Kalau kuat, tidak sembrono di dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayub pasal 4 ayat 8 dan 9. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kan? Itu sebabnya saya sangat-sangat mengharapkan dari semua keluargaku. Saudara dan saya jadi kuat itu. Kalau Yesus selalu kita silahkan. Ayo Tuhan. Ya, maksudnya gimana nih Pak Pendeta? Ya ini, saudara malam ini berada di dalam posisi, mari Tuhan Yesus terus teguhkan saya.
Ya, ketika saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, selalu ada jaminan dari Dia. Saudara, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang ciloko gitu loh ya dalam bahasa ini secara umum. Ya, jangan kata Paulus, kamu memulai dengan roh tetapi mengakhiri dalam kedagingan. Tabahkan, kuatkan. Ya, dan melangkah terus semangat. Ketika kita masih dalam proses. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, jangan sembrono. Kaitan ekonomi, kaitan kehidupan dalam rumah tangga. Sama, minta kekuatan untuk kita tetap berdiri di dalam prinsip kebenaran firman Allah. Biar aku tetap dalam kehendak Allah. Semua yang kita kerjakan, kita lakukan. Ya, mohon petunjuk dari Tuhan seperti itu. Mazmur pasal 18. Ayat 16 sampai 17. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hadik-Mu ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungmu, Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah jaminan untuk orang yang selalu mau menjadi kuat dalam Tuhan. Ya, kadang ada bencana. Ya, bencana itu macam-macam, artinya bukan hanya bencana alam ya, dalam hidup itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan bisa juga kayak masa 3 tahun hampir pandemi. Saudara-saudara orang bisa berkata itu bencana. Nah, saudara-saudara, tetapi sebagai anak Tuhan, orang beriman, kita lihat di sini. Faktanya kalau Tuhan masih karunia kesempatan hidup sampai hari ini kita terpelihara. Tangan Tuhan dikatakan di situ. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut dan seterusnya ayat yang ke-17. Ia Tuhan menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ini bicara persoalan, kesulitan, pergumulan. Ya, yang saudara mungkin alami. Kalau hari-hari ini saudara sedang di dalam pergumulan seperti itu. Keluargaku semua yakini. Takdir Tuhan tidak berubah. Apa? Tuhan mentakdirkan kita kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat terus berada dalam jalan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Untuk menjalani hidup ini kita menabur dalam roh, bukan dalam daging. Karena orang yang menabur dalam daging menuai kebinasaan. Tetapi siapa yang menabur di dalam roh akan menuai damai sejahtera sampai di dalam kekekalan. Itu sebabnya terus taburkan yang baik, nabur dalam roh, terus dalam kehendak Allah. Saya yakin Alkitab memberitahu, apapun yang kau tabur, engkau pasti menuai. Mazmur pasal 126, kita buka terakhir, dan kita menyiapkan diri untuk menerima berkat perjamuan kudus. Ya, hari ini dalam pendampingan saya bagi saudara yang sudah menyiapkan secara mandiri, tubuh Tuhan, roti dan sedikit air anggur, untuk kita sama-sama menerima penguatan dari Tuhan. Silakan, Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Semua katakan amin. Hari ini biar dengan kita akan bersama-sama menerima tubuh Tuhan, darah Tuhan, membawa kita semakin melihat bahwa Dia melihat aku. Dan engkau menjadi kuat dalam Tuhan, tetap taburkan dalam roh, sehingga kekekalan damai sejahtera terus kita alami. Satu nyanyian kita akan naikkan kepada Tuhan. Salibnya selama mulia. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan.
le darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini. Kami dapat mengangkat di tangan kanan kami tubuh Tuhan yang kami imani dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang terpecah-pecah di 2000 tahun silam. Kami yakin Tuhan, ini juga bagian penting yang Engkau sabdakan bagi kami. Sebagai suatu sakramen yang diucapkan oleh Tuhan sendiri pada waktu itu. Dan jika kami melakukannya berarti kami mengikuti apa yang menjadi sabdamu. Dan kami berada di dalam kehendak-Mu. Maka jika kami terus dalam kehendak Tuhan, niscaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Tolong Tuhan, baik sebagai laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak muda, bahkan semua pribadi yang saat ini sedang bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Kami yakin percaya Tuhan yang ada di dekat kami, menjamah kami, menguatkan kami, menguasai kami, dan Roh Kudus Allah sungguh-sungguh terus menopang kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami bersama mohon berkat untuk makan perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya, kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kehadapan-Mu, karena Tuhan izinkan kami bersekutu sesuai dengan apa yang Kau sabdakan dalam perjamuan terakhir. Tubuh Tuhan telah kami terima, kami makan dan sekarang kami mengangkat cawan berkat ini yang kami imani dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami meminumnya dengan iman sesuai sabda-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita bersama meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kehadapan Tuhan buat hari ini. Kami percayakan setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik kami yang ada di studio pastori, dan juga semua rekan pelayan sekerja kami, hamba-hamba-Mu, di berbagai tempat, di berbagai denominasi, dan juga semua keluarga besar kami ya Tuhan, yang tersebar dari ujung ke ujung di semua tempat wilayah di negeri ini, bahkan yang di luar negeri. Tidak ada wilayah tempat yang tidak terjangkau untuk dihadiri Tuhan. Semua dihadiri Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan. Kami mau bersyukur menerima takdir Tuhan, yaitu Tuhan menakdirkan kami menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu kuat dalam menjalani kehidupan dunia ini, entah sampai kapan. Namun yang pasti sepanjang perjalanan kami, Tuhan, kami mau menerima topangan-Mu, menerima uluran tangan kuasa-Mu yang selalu siap sedia memberikan pertolongan, menerima berkat kuasa Tuhan yang di dalamnya juga ada rezeki, sehingga kami, seluruh keluarga, seisi rumah kami, semua ada di dalam jaminan Tuhan. Dan yang menjadi komitmen kami, selama hidup kami mau menjadi pelayan-Mu, pelayan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi pelayan kehendak Tuhan. Sekali lagi kami berkata, kami mau menjadi
pelayan kehendak Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dijauhkan kiranya dari orang yang sempat berpikir, yang memulai dengan menabur dalam roh tetapi sampai ujungnya kemudian menabur di dalam daging. Dijauhkan dari kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau saat ini berkarya di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Berapa orang yang sedang dalam gangguan kesehatannya, Tuhan, mohon jamahan Tuhan. Mohon Tuhan mengangkat penyakit yang ada dalam tubuh setiap kami umat tebusan-Mu. Dan Tuhan berkati kami dengan kesembuhan, kepulihan, kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Cipto Wahyudi yang sedang persiapkan penanganan atau tindakan di Rumah Sakit Ibnu Sina, ya Tuhan. Entahkah sekarang, entahkah esok, kiranya Tuhan sendiri campur tangan agar semua penanganan ini mendatangkan manfaat baik untuk Pak Cipto Wahyudi, disembuhkan Tuhan, diberi sehat kuat buat kami semuanya, dimanapun berada, satu demi satu. Hamba serahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang berseru mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan. Jika Tuhan mau, semuanya pasti jadi. Dalam nama Yesus Kristus. Kaitan pekerjaan, usaha yang sedang digeluti anak-anak-Mu, Engkaulah Tuhan, pemelihara kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut, khawatir, cemas. Yang penting kami mau berusaha, melangkah, dan terus di dalam kehendak Tuhan. Kami tidak mau menyimpang dari kehendak Tuhan. Pasti kami, anak keturunan kami, generasi ke generasi seterusnya, dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini kami juga mengangkat dalam doa untuk proses keberlangsungan pembangunan gereja kami. Tuhan campur tanganlah, baik dari babak pertama ini dan sampai seterusnya, bahkan hingga selesai dengan baik semua, dan kami dapat gunakan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang Kau jadikan semuanya alat bagi kerajaan-Mu. Demikian juga kami hamba-Mu mengunjukkan setiap persembahan, perpuluhan, syukur dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kehadapan-Mu kami unjukkan. Kami yakin dan percaya rahmat dan berkat-Mu ada atasnya. Sehingga apa yang diperbuat oleh anak-anak-Mu ini tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Namun diingatnya sampai kekekalan sorgawi. Dan kami percaya setiap keluarga dicurai dengan anggur manis. Apa saja yang dikerjakan dan diusahakan, Tuhan yang menjamin untuk berhasil dalam setiap langkah iman yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami besok kembali mendapat menikmati hadirat Tuhan. Kami terus dalam kehendak Tuhan, dalam ibadah Jumat siang menyembah Yesus secara onsite di gereja. Kami mau bersama-sama mengalami jamahan, penguatan, dan berkat secara khusus dari Tuhan ketika kami dapat berinteraksi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, dan akhirnya kami mengangkat tangan kami bersyafaat untuk Indonesia, negara dan bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih dari sekarang sampai selamanya. Daerah, kota, semua tempat tinggal umat-Mu ada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah Dikau sekarang sampai kekal selama-lamanya. Rahmat dan berkat Tuhan Yesus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali, tidak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Tuhan mentakdirkan saudara dan saya jadi kuat dalam Tuhan kita Yesus Kristus.